bagaimana sore hari, siang apa sore ini, sore hari Anda? Tetap semangat atau udah mulai lemes? Baterai udah mulai habis mungkin? Bagus, terlihat. Seperempat apanya? Nasinya tadi seperempat. Ya ampun, mudah-mudahan kuat ya sampai waktunya buka puasa nanti. Senang sekali Kak Rose. Akan menambah semangat Anda hadir di acara Rumpi No Secret. Nah, hari ini saya punya tamu spesial untuk Anda semua ya. Kita akan menggali kisah perjalanan seseorang nih yang waktu tahun 2014 lalu kurang lebih itu menghadapi apa istilahnya cobaan yang luar biasa berat bukan saja buat dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Nah, sekarang kita ingin tahu di tahun 2015 ini bagaimana dia bangkit kembali ya, meniti lagi perjalanan hidupnya secara lebih baik. Kita langsung panggil saja, ini dia Ustadz Guntur Bumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Feni. Ya, silahkan duduk. Oke, baiklah. Ini sepi ya, kayak gimana kalau kamu nyanyi semuanya lagu rame. Oke, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ustadz Guntur Bumi, di tahun 2015 ini, terutama di bulan suci Ramadan, apa sih yang berbeda buat Ustadz? Di bulan Ramadan di tahun 2015 ini, subhanallah ya, bisa berkumpul dengan keluarga. Bisa berkumpul dengan keluarga. Bisa berkumpul dengan anak istri, terus bisa aktif lagi berdakwah, walaupun tetap terus berdakwah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya, oke, baiklah. Nah, sebelum kita berbincang lagi dengan Ustadz Guntur Bumi, kita lihat dulu sekilas VT perjalanan Ustadz Guntur Bumi berikut ini. Muhammad Susilo Wibowo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Guntur Bumi mulai dikenal sejak tergabung dalam program acara Pemburu Hantu di salah satu stasiun televisi pada 2004 silam. Namanya semakin menanjak sejak dirinya menikahi seorang artis, Puput Melati. Pada Maret 2014, Guntur Bumi dan Puput Melati resmi bercerai, namun kemudian rujuk dan Puput diketahui tengah hamil muda. Puput melahirkan bayi perempuan pada awal November 2014 tanpa didampingi UGB yang saat itu masih mendekam di penjara. Lantas, bagaimanakah Guntur Bumi kini? Benarkah ia telah kembali berdakwah? Dan bagaimana pula support serta dukungan Puput Melati terhadap dirinya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Menghadapi masalah yang seperti itu gitu ya, bertubi-tubi dan menjadi sorotan media, tentu itu hal yang tidak mudah gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana Ustadz ketika pertama kali berhadapan lagi dengan kamera, dengan media? Saya lihat waktu itu hadir di acara pembukaan restorannya Charlie ya, kalau tidak salah ya. Itu kelihatan banget gitu, grogi. Boleh diceritakan Ustadz, seperti apa pengalamannya? Ya, kayak saat ini lagi grogi juga ya. Saat ini sekarang juga grogi ya. Jadi kalau dakwah sih lancar-lancar saja. Mungkin kalau dibilang sih macan di panggung, macan. Udah biasa gitu ya. Tapi kalau di kamera kucing ya. Apa yang paling ditakutkan dari kamera itu apa sih? Lagi adaptasi ya sudah. Lagi adaptasi. Adaptasi mungkin kita harus adaptasi dengan kamera lagi ya, kayak masih apa ya? Jadi gemeter nih, berhadapan dengan saya gemeter. Iya. Kalau saya dudukin di kursi Fitnah Fakta gimana? Apa itu? Apa itu langsung gitu. Ini ada kursi yang sangat menegangkan, tapi duduk begini aja sudah tegang ya Ustadz ya. Di tahun 2014, jadi kalau Ustadz sedang mengalami apa ya istilahnya permasalahan yang kalau saya sih sebagai orang luar melihatnya berat sekali begitu. Ustadz sendiri pada saat ada di dalam persoalan itu, seperti apa sih kondisinya Ustadz? Benarkah Ustadz sampai harus apa ya, rumah dijual semua untuk membayar ganti rugi dan lain sebagainya? Seperti itu betul? Sudah ada yang mengurusi pada waktu itu ya. Orang namanya saya di dalam nggak tahu ya. Yang penting ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya ada Allah yang bisa menolong dan pelindungnya hanya Allah. Bagaimana kita mengaturnya itu dengan doa, usaha. Bagaimana ya usahanya bagaimana tetap diselesaikan. Setiap manusia kan pasti ada masalah ya. Pasti Mbak Feni juga pernah mengalami masa yang. Tapi betulkah kehidupan Ustadz pada saat itu betul-betul berbalik 180 derajat? Kalau dilihat dari sisi materi ya? Saya nikmatin saja ya. Nikmatin saja.
Karena syukurin yang dari Allah itu lebih dari apa yang diberikan dari saat ini. Tapi apa hikmah yang Ustadz resapi pada saat itu ketika kehidupan berubah 180 derajat? Yang saya kerjakan pada waktu itu dengan istri ya, bertawakal kepada Allah. Nangis, sedih, ceria, nangis lagi, ceria lagi, sedih lagi. Pasti ada hikmahnya yang ada. Apa hikmahnya yang Ustadz? Nah, ini di bulan Ramadan ini hikmah yang sangat besar. Apa itu? Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kami lakukan bersama dengan para teman-teman tahanan itu dengan zikir. Dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub, dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tentram. Pasti kan ada tekanan-tekanan. Makanya saat ini kita ada program dakwah penjara atau penjara bersama dengan Mas Charlie, Van Houten, Setia Ben, sama Ayah Oong, guru spiritualnya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi memberikan motivator kepada mereka, ayo bangkit untuk meraih istana bintang. Karena setiap manusia pasti ada masalah, setiap manusia pasti punya kesalahan, setiap manusia pasti punya khilaf. Apa yang di-sharing oleh Ustadz dari penjara ke penjara itu pasti kan ada sesuatu yang sudah dialami betul oleh Ustadz pada saat itu. Kalau Ustadz boleh tahu, apa Ustadz secara pribadi sendiri melihat permasalahan yang Ustadz hadapi di tahun 2014, kehidupan berubah, berbalik 180 derajat. Apa yang diresapi oleh Ustadz sendiri sebagai seorang manusia dan individu yang menjalani cobaan itu sendiri? Itulah, setiap manusia kan pasti ada ujiannya. Semoga ini sebagai ujian naik kelas, kan gitu ya. Tapi apa yang sudah dipelajari? Kalau naik kelas kan berarti ada ilmu yang dibawa dan menjadi bekal. Alhamdulillah. Apa? Jadi saya menemukan di situ adalah tempat, bahasanya kalau orang Jawa itu kawah condro dimuko. Untuk penyucian diri. Penyucian diri. Untuk lebih dekat kepada Allah. Saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih kuat di dalam tahanan. Apakah pada saat sebelumnya Ustadz merasa sempat jauh dari Allah sehingga mendapatkan teguran yang keras seperti itu? Saya rasa seperti itu. Saya seperti itu. Lebih dekat, lebih sayang dengan anak dan istri. Lebih sayang dengan anak dan istri. Karena apakah sebelumnya waktunya pada waktu itu waktunya memang hampir habis di luar ya. Hampir habis berkegiatan. Jadi ada hikmah yang terkandung di situ itu kalau saya sharing dengan guru Ayah Oong ya, Ayah Faturman Ahmad, juga ayah angkatnya Mas Opik Tombati, ayah angkatnya Mas Setia Ben Charlie. Yaitu apa sih yang didapat dari situ? Yaitu Allah lebih sayang dengan saya. Kalau saya tidak seperti ini kan, saya tidak bisa mengenal teman-teman saya yang di dalam tahanan. Pastikan dalam setiap pelajaran, dalam setiap cobaan itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar, tidak mengulangi hal serupa. Kalau Ustadz sebagai seorang manusia biasa yang bisa khilaf gitu, hal apa sih yang dulu Ustadz barangkali khilaf? Apakah kesombongan kah, atau terlalu apa, atau percaya diri mungkin? Kepada kesombongan. Ke arah kepada sombongan. Kepada lebih merasa paling benar. Merasa paling benar. Karena manusia itu kan kadang ditempatkan situasi keluar ujubnya. Keluar ujubnya. Ustadz merasakan itu betul. Semakin ya usia mungkin mempengaruhi. Usia mempengaruhi. Usia pergaulan juga mempengaruhi. Usia pergaulan. Itu yang memang ya alhamdulillah ada hikmahnya bertemu dengan Mas Charlie, Van Houten, sama Ayah Oong ini lebih bagaimana yuk bangkit lagi untuk bisa lebih baik lagi. Baik, ini saya penasaran bagaimana caranya Ustadz itu akhir-akhir ini dekat banget sama Charlie Van Houten, sama Vicky Prasetyo juga ya Ustadz? Ya gitu ya. Sama seringnya sama Mas Charlie ya? Oh iya, sorry. Saya kira temenan juga sama Vicky. Soalnya waktu itu di beberapa video ada begitu ya, bertigaan. Iya, kita akan bahas setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Ya, Ustadz Guntur Bumi ini beberapa bulan terakhir kembali menghiasi media begitu, karena sudah mulai melakukan kegiatan dakwah seperti biasa yang terlihat paling tidak oleh mata media. Pertama muncul itu di acara, kita lihat di media itu muncul di acara buka restorannya Charlie ya. Kemudian juga ada dakwah di Cirebon waktu itu saya lihat. Kemudian sekarang juga dakwah dari penjara ke penjara. Ini saya pengen tahu, ini bisa dekat sama Charlie itu gimana ceritanya sih, Ustadz? Ya,
pada waktu itu saya tinggal di tempatnya Ayah Oong, Ayah Faturrahman Ahmad di Jember. Di Jember. Mumbul Sari. Bertemu di sana memang Mas Sali kakak senior. Oh, dia juga di situ. Iya, memang beliau anak angkat ayah, memang sama gitu. seperti Mas Opik Tombati, almarhum Ustaz Jeffrey, Al-Bukhari di situ. Bagaimana perasaan ketika pertama kali kembali dakwah di luar penjara? Itu grogi banget itu. Grogi banget. Grogi banget udah. Apa takutnya ditimbukin orang gimana ya? Itu pada waktu itu saya sempat, waduh, gemeteran itu. Bener ya, udah naik gitu. Mas Opik masuk naik, takut ah. Jadi benar-benar sudah karakter saya itu udah nggak bisa untuk naik. Istri pada waktu bareng maju naik nih. Ternyata ya alhamdulillah responnya yang baik. Di alun-alun Banyuwangi itu ribuan jamaah. Orang. Mereka ketika pertama kali naik nih, seorang Guntur Bumi, jemaahnya bilang apa? Ya seperti ekspresi mukanya kayak gimana? Ya, ragukan atau excited pengen tahu atau gimana? Tepuk tangan. Tepuk tangan, oke. Ya, tepuk tangan terus. Lah saya takut lagi itu pada waktu turun ke bawah, kan memberikan motivasi kepada mereka. Saya takut dia apa-apain, malah tarik-tarik gitu sama mereka ingin bersalaman. Itu salaman. Subhanallah ya, sebelah itu. Ya sudahlah kalau memang begini, Bismillah ya, sama-sama dakwah, terus dibimbing sama Ayah Faturrahman Ahmad, ya, Ibu Beta, dan anak-anak memang di sana santri-santri di sana. Jadi terus termotivasi untuk lebih bisa manfaat bagaimana ya gitu. Baik. Nah, kita akan lihat ini ada beberapa cuplikan kegiatan Ustadz Guntur Bumi pada saat berdakwah dari penjara ke penjara atau di penjara. Kita lihat yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan istri saya di dalam tahanan. Saya di dalam tahanan, istri saya melahirkan tanpa saya. Bertaruh dengan air mata. Bahkan saya, teman tahanan saya, orang tuanya wafat tidak bisa pulang. Orang tuanya sakit, kita tidak bisa merawat orang tua kita. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Pasti. Kita bersama-sama, tangan kita angkat bersama. Astaghfirullah. Kita angkat tinggi telapak tangan kita, mohon kepada Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kekilauan kami ya Allah. Kami banyak dosa, kami banyak hilaf ya Rabb. Ampuni kekhilafan kami yang sudah membuat malu keluarga kami. Apakah sekarang itu juga terbuka Ustadz bercerita kepada jemaah, Ustadz yang pernah terkena kasus, Ustadz yang pernah masuk penjara? Oh ya, saya cerita apa adanya orang. Memang saya pernah ditahan, ya kan? Harus bagaimana sharing, menceritakan kepada mereka ini apa manfaatnya nanti. Apa manfaatnya? Jadi saya di dalam, saya ceritakan, saya menemukan ilmu di situ. Ilmu apa, Ustadz, kalau boleh sharing di sini? Ilmu bagaimana menghormati hati seseorang makhluk ciptaan Allah. Menghormati hati, siapakah seseorang yang hatinya perlu dihormati? Setiap Ustadz? manusia. Setiap manusia. Ada spesifik, Ustadz, barangkali pada saat itu? Setiap manusia. Hati siapa? Setiap orang yang menyayangi saya. Oh, apakah itu termasuk? Istri saya, anak saya, orang tua saya. Jadi, oh, mereka cinta. Dengan pernah saya masuk di dalam, hujatan pasti ada. Kesedihan pasti menangis tiap hari. Dan teman-teman yang di dalam pun merasakan seperti itu. Yuk kita bersama doa, bermunajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita getarkan rasnya Allah dengan bersama-sama berzikir dan bersolapat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi pada saat Ustadz ada di dalam penjara, terkena masalah, dilihat banyak orang di situ, barangkali Ustadz melihat mana orang yang betul-betul menyayangi Ustadz dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada yang berubah berarti sekarang perlakuan Ustadz kepada istri, orang tua, orang-orang mencintai. Berubah? Berubah. Berubah ya? Pastinya. Pastinya. Oke Ustadz, kita ingin Ustadz mendeskripsikan perasaan Ustadz ketika melihat sosok yang akan kita tampilkan berikut ini.
Apa perasaan Ustadz ketika melihat sosok yang ini? Ya, siap Ustadz? Siapa? Ah, ini dia yang pertama. Gimana Ustadz? Tetap dihormat. Tetap dihormati. Hebat. Apalagi? Cakep. Cakep. Terus satu lagi apa Ustadz? Istiqomah. Istiqomah. Kenapa disebut istiqomah? Versinya dia. Oh, versinya dia. Oke. Ada dendam sama Farhad? Nggak ada. Tidak Kalau ketemu boleh. mau ngomong apa? Salaman. Salaman aja. Oke. Kalau yang ini? Oh, ini. Oh, ini pada saat ini dia foto Berarti ya. kan Suara tambah serang Ustadz Guntur lagi Bumi. dilirik seneng berarti kan. Ada yang mau disampaikan kalau Bang Farhad nonton saat ini? Mungkin? Salam buat anak istrinya, sudah? Iya kan? Oke, lanjut foto yang berikut ini. Sosok Puput Melati. Ini kan adalah istri yang kemarin pada saat Ustadz terkena masalah pun dia ikut terseret-seret, dipanggil sebagai saksi dan bahkan terancam juga. Sempat ada yang ingin menuntut Puput juga gitu. Kalau menurut Ustadz, Puput bagi Ustadz Wanita hebat. wanita hebat. Bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Bidadari dong. Apakah setelah kasus kejadian ini cinta Ustadz bertambah berlipat-lipat kepadanya? Oh iya dong. Oh iya dong. Ada niat tambah momongan nih kayaknya. Iya kayaknya. Ustadz, bagaimana Ustadz perasaan Ustadz ketika saat itu Puput harus melahirkan tanpa kehadiran Abi? Aduh, kacau dah. Susah nih kalau ngomong kayak beginian dah. Kenapa? Sedih. Sedih banget. Bukan saya saja ya pada waktu itu. Kalau berbicara masalah lahir, nggak ada saya sebagai seorang Ayah, ya makasih. suami ya. Ya galau pasti. Kegalauannya tinggi. Cuman pada waktu itu kan bulan Rajab, bulan kasih sayangnya Allah. Ya cuman bisanya berzikir, menenangkan diri. Kalau boleh Ustadz mengatakan sesuatu kepada Puput. Kaget ngomong doa. Apa Ustadz? Ngomong apa kepada Puput? Bentar dulu tadi. Itu pas lagi. Colek dulu ah. Puput. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah hadir. Aduh, silakan duduk sini Puput sini. Ini surprise-surprisean ya? Cek. Ada yang berubah nggak sih Puput dari suaminya setelah mengalami sekolahan itu? Berubah jadi Power Rangers maksudnya? Ada yang berubah nggak? Jadi lebih apa gitu sekarang? Ya pasti setiap manusia itu kan mengalami banyak proses dalam kehidupannya. Hanya manusia yang bodoh yang tidak memperbaiki dirinya setiap hari. Jadi aku rasa aku pun saling belajar untuk memperbaiki diri. Apa yang berubah dari Ustadz Guntur Bumi? Kalau yang Puput rasakan ya? Beliau jadi lebih apa nih? Jadi lebih apa ya, karena umurnya semakin bertambah yang pasti pas semakin bijaksana, semakin dekat sama anak-anak. Semakin dekat sama Karena anak. kan udah bareng-bareng, jadi ya waktunya sama anak-anak semakin Kalau banyak. waktunya buat sama istri bagaimana? Setiap hari juga. Kita pengen tahu ini kisah ketika Puput melahirkan di tengah kondisi yang apa ya, masih prihatin begitu Puput ya. Ketika pertama kali Ustadz ini keluar dari penjara dan bertemu pertama kali Panggilannya dengan- UGB aja. UGB pertama kali UGB ini Guntur Bumi. ketemu anak perempuannya yang bungsu. Seperti apa sih Puput? Bisa ceritakan nggak? Ya pasti bersyukur sama Allah, menangis haru bahagia, mensyukuri yang sudah Allah kasih sama kita. Terus bisa berkumpul lagi sama anak-anak. Itu yang paling disyukuri oleh Puput, berkumpul bersama anak-anak. Gimana rasanya sebagai istri, ibu yang harus menjalani peran ini gitu ya pada saat sang suami ada di penjara? Karena otomatis istilahnya apa ya, untuk sementara waktu menjadi single parent juga. Gimana Put rasanya? Yaitu kodrat sebagai seorang wanita, makanya Allah itu menciptakan wanita itu sangat-sangat luar biasa. Apa sih yang membuat Puput kuat? Yang pasti ya Allah yang buat aku kuat, karena kan manusia itu tempatnya lemah ya. Sempat ada kemarahan nggak sih sama UGB pada saat itu? Enggak lah, enggak. Kan Supportnya kuat. Supportnya semuanya kuat. sudah jalannya Allah gitu aja. Ini ada tulisan Guntur Bumi puji Puput Melati Mbak Bidadari. Puput, kamu Ya. dipuji Mbak Bidadari gitu, gimana perasaanmu? GR atau lebih deh?
enggak lah, bidadari untuk anak-anaknya. Jadi apa namanya, ya berusaha untuk memberikan yang terbaik aja buat keluarga. Puput, pada saat kejadian itu kan sempat juga di tahun 2014 di awal tahun, di sekitar bulan Maret, Puput dan UGB ini sempat bercerai kemudian rujuk kembali. Apa yang Puput rasakan? Hikmah apa yang Puput rasakan? Ya hikmah banyak ya hikmahnya. Salah satunya ya aku harus lebih berpasrah sama Allah aja, karena ya manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kalau kita ikut campur dari urusan hidup kita, sedangkan yang mengurus hidup kita itu kan Allah. Kita nanti sutradaranya Allah. Jadi kalau Allah berkata, oh belum boleh bercerai, masih harus menjalani ya pernikahan pokoknya ini. aku hanya berusaha untuk menjalankan aturan mainnya Allah sampai detik ini. Masih terus belajar, masih terus berusaha. Jadi, nikmat nggak ternyata setelah menjalani bahwa oke, kita lanjutkan pernikahan, nikmat nggak Put? ya disyukuri keadaan apapun. Disyukuri keadaan. Kan nikmat pasti nikmat. Makanya dalam keadaan apapun, baik nyaman maupun tidak nyaman, susah maupun senang, kalau kita mensyukuri itu pasti kan akan berlipat ganda kenikmatannya gitu. Orang tua bagaimana Puput sekarang? Orang tua Puput? Alhamdulillah sehat, baik, terus mensupport dengan doa, terus mensupport dengan ya. Ada nasihatnya telepon. khusus nggak nih buat UGB, buat menantunya ini? Mama sama papa sayang. Sayang? Sangat Sayang banget? Sangat sayang banget, sangat support banget. Ya sudah memang mertua itu ya tetap orang tua saya. Jadi mereka Hebat tetap support. lah, beliau itu hebat. Ada nasihat khusus nggak baru setelah keluar dari penjara, lebih diwanti-wanti apa selain deket ini? Jangan kemana-mana ya, tetap di Rumpi. Oke, masih bersama Guntur Bumi dan juga Puput Melati di sini, sang istri yang bagaikan bidadari dari surga kalau kata suaminya. Ya. UGB, abis ini masih mau menjalankan pengobatan alternatif nggak sih? Fokus dakwah aja. Dakwah aja. Kenapa sih masih fokus dakwah? Gak pengen gitu ganti profesi jadi apa gitu? Dakwah. Make up artis. Nanti kalau mengganti Mbak Feni Rose repot lagi. Oh gitu, repot ya. Ini job-jobnya repot. Saya soalnya lihat kalau dakwahnya kemarin di Cirebon itu ya, inti dakwahnya adalah istriku bagaikan bidadari. Cih, buka YouTube nih berarti. Iya dong. Begitu. Iya. Itu dari hati yang paling dalam atau karena? Saya bicarakan apa adanya. Kalau saya itu di mimbar itu di panggung atau memang di depan jamaah, saya menyampaikan apa yang memang harus saya sampaikan. Ya, itu memang yang kenyataan dirasakan. seperti itu. Bersyukur banget punya istri yang seperti Syukurin. Puput. Jadi dengan mensyukuri itu kan nikmatnya bertambah. Gitu. Nah itu dari mertua ada pesan-pesan spesial nggak setelah keluar dari penjara ini? Kamu ya hati-hati Harus sama pintar anak masak. Kali dia. Jaga perasaan istri kamu gitu, enggak? Wah, Dia enggak. sudah susah payah gitu, enggak? Itu sudah harus tahu dari hati, ilmu tingkat tinggi 9. Oh gitu? Jadi memang harus Ada nggak? bahasanya tahu diri. Tahu itu. diri. Ustadz punya ini nggak, cita-cita yang ingin diwujudkan untuk sebagai ungkapan cinta kepada Puput? Ada nggak? Apa yang ingin diberikan kepada Puput? Kepinginnya beliin gunung. Beliin gunung. Belinya berapa ya? Yo, mau apa dikasih anak lagi? Ngerepotin itu. Jadi membangun ini dulu ya, kehidupan. Membangun, menikmati kebersamaan dengan ibadah Menata. bersama, makan. Ya kita bagaimana meningkatkan kebersamaan itu karena Allah. Oke, sekarang kita mau uji nih, sampai sebatas mana sih UGB ini mengetahui istrinya yang bagaikan bidadari, dan Puput juga mengetahui sejauh mana suaminya yang setia dinanti dan dijenguk setiap hari ketika berada di penjara, dimasakin lagi. Masaknya apa sih waktu itu? Ayam. Bayam. Jauh-jauhan duduknya, jangan mepet toilet dulu, mentang-mentang baru keluar dari penjara, deket-deket terus. Oke. Kata-kata penjaranya kenceng banget ya. OGB dan Puput, apa makanan favorit pasangan kalian masing-masing? 5, 4, 3, 2. Oke, udah selesai. UGB, kesukaannya UGB apa? Bayam. Bayam kayak Popeye ya. Apalagi? Tempe. Tempe. Apalagi? Sambal terasi. Sambal terasi. Oke, apa jawaban Puput? Bener, bayam. Bayam dan kepala ayam. Oh iya. Suka kepala ayam? Banyak itu kepala ayam, purutu ayam, Ya kakak ayam. ampun. Jadi ujung sama ujung ya. Oke. Kalau Puput sukanya makanan apa? Aku sukanya apa ya, banyak sih. Aku mau makan segalanya. Oh, makan segalanya. Paling sering dimakan apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Terus?
Terus aku lebih suka ikan. Ikan. Terus spaghetti apa enggak? Oke, coba lihat. Ini makanan yang sukanya. Bayam juga, bandeng sama tempe. Bener lah ada ikannya di situ ya. Oke. Baik, lanjut. Jawab pakai mulut aja ya. Dijawab, nggak usah ditulis. Pakai kaki aja ya. Apa nama sekolah SMA Puput? Bentar. Nur Ayo, Hasanah. Apa tuh? Hah? Nur Hasanah ya? Nur Hasanah, betul nggak, Put? Apa salah ngaco? Sekolah siapa itu Nur Sekarang Hasanah? bebas banget itu. Perempuan mana lagi itu Nur Hasanah? Itu kan ya Argia itu. Bukan Apa SMA ya? SMA? Aku SMA-nya Budi Luhur. Budi Luhur. Nah itu apa? SMP. Nah itu dah. Untung nggak salah jadi Budi Utomo, Budi. Itu tulisannya SMP kali. Oke, sekarang jawab deh. Ya, kalau ini ditulis. Di mana pertama kali kalian bertemu? Sebenarnya nggak tahu di mana. Nggak ada jadian-jadian. Oke, coba lihat. Wah, ini panjang banget. Oh, ketemunya di studio rekaman di Jakarta. Yang naksir duluan siapa? Yang naksir duluan siapa? UGB atau Puput? Yang naksir duluan siapa? Aku nggak ada naksir-naksiran. Oh, gak ada naksir-naksiran. Saya juga sama. Gak ada naksir-naksiran. Hebat loh anaknya bisa 3. Nggak ada naksir-naksiran saat itu. Ya, saat itu nggak ada. Tapi yang melakukan pendekatan duluan siapa? Pasti Ya UGB. pastilah. UGB. Udah. UGB, waktu ngeliat pertama kali Puput udah ada rasa, ih cakep nih cewek, gitu nggak sih? Jadi pada waktu rekaman, lirik-lirikan doang. Oh, lirikan. Kan dia pada waktu itu kan janda kembang. Saya duren. Oh, duda keren. Duren beneran atau duda keren? Oh, ini duda juga? Iya. Oh, begitu. Jadi sama-sama kan, kosong-kosong nih ceritanya. Oh, kosong-kosong. Ya, sudah ada kesempatan buah mangga, buah delima. Cepet-cepatan aja untuk jatuh cinta. Kenapa yakin akhirnya memperistri Puput? Apa yang membuat yakin? Ini yakin ada anaknya tambah 3 kan? Oh, yakin. Enggak apa-apa. Faktor apa dari Puput yang membuat yakin? Oh, kedewasaannya. Kedewasaannya. Kedewasaannya, terus apa namanya? Dia pernah saya tuh sempet mimpi kalau punya istri yang setiap hari dinyanyiin. Oh, saya juga bisa Nina Bobo. Nina Bobo. Emang kamu nyanyi tiap hari buat UGB, buat suaminya? Kagak. Boro-boro ya, dinyanyiin gini. Kamu dari mana? Siapa itu yang nelpon gitu ya? Oke, lanjut. Sekarang tulis, sifat apa yang paling tidak disukai dari pasangan masing-masing? Nah itulah. Sifat atau kebiasaan apa yang paling Ya tidak disukai? umumnya sih ya. Apa yo? Ya kalau umumnya pas lagi ini aja, bete. Lagi suka nyanyi. Apa ya? Apa Put? Apa ya? Oh ini. Udah nyindir aja sekalian. Ngomong aja langsung. Oh, yang paling nggak disukai Puput dari UGB adalah suka sok tahu jalan. Sering nyasar ya? Nyasar. Paling yang membantu sopir itu yang memberitahu. Oke, Paling kalau- kalau pas nyasar turun naik ojek aja udah langsung jalan. Alamatnya ini atau enggak naik taksi. Nah, saya pasti punya satu tamu lagi. Tamu ini, kalau ini Ustadz Guntur Bumi. Tamu saya satu lagi ini, dia seorang vokalis. Tapi dulu pernah bercita-cita menjadi Ustadz juga. Gondrong. UGB pernah gondrong juga ya? Pernah. Ah, ini juga gondrong sama. Tinggi. Kicau. Ganteng, yang ini ganteng. Langsung aja kita panggilkan. Inilah Firsa. Mirip ya. Halo Firsa, apa kabar? Silakan duduk Firsa. Oke, baiklah sebelum kita bincang-bincang sama Firsa, kita lihat dulu VT-nya berikut ini. Muhammad D. Firsa, pria tampan kelahiran Banda Aceh 12 Mei 1990 atau yang lebih kenal dengan nama Firsa Idol, mengawali karir sebagai penyanyi melalui ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi swasta di tahun 2014 lalu. Dari ajang tersebut, Firsa meraih juara 3, dan dari sanalah nama Firsa mulai dikenal masyarakat. Terlebih lagi Ahmad Dhani yang pernah menjadi juri di ajang tersebut menggaetnya menjadi vokalis band Mahadewa menggantikan Judika.
Sebelum meraih kesuksesan seperti sekarang, Firsa juga pernah menjadi vokalis di beberapa band indie di kota Medan. Selain itu, Firsa juga pernah menjadi korban penipuan pembuatan video klip hingga dirugikan 6 juta rupiah. Siapa sangka penyanyi berambut gondrong ini dulu pernah bercita-cita menjadi ustadz. Firsa kecil dulu sangat fasih menghafal Al-Quran. Hal ini membuat sang Bunda menginginkan Firsa menjadi seorang ustadz. Saksikan kisah Firsa selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Waduh, Firsa ini ternyata dulu pernah bercita-cita sebagai ustadz. Kalau cita-cita ustadz sih iya, tapi itu sebenarnya lebih ke apa ya? Orang tua pengennya Firsa jadi ustadz. Oh, orang tua dulu. pengennya, ternyata sekarang malah jadi penyanyi. Nah, kalau UGB juga sekarang katanya menyanyi juga sambil dakwah sambil menyanyi juga. Mensiasati dakwah. Mensiasati dakwah Pada zaman Sunan Kalijaga, kan Wali Songo itu kan, dengan gending-gending Jawanya lir ilir, lir ilir, tandule, wong sumilir. Nah itu orang-orang Jawa seneng tuh dengernya. Akhirnya menyampaikan tausiahnya, dengan nasihat-nasihatnya. Nah ini modelnya sekarang pun sama. Seperti itu. Dengan lirik lagunya bagaimana mengena dengan sholawatan. Sholatullah. Dengan sholawatan. Oke, baik. Dan inilah penampilan UGB dan Puput Melati. Izin guru. Kita nanti bagi Nanti gemeteran saya. Kita sholawat bersama-sama. Semoga bulan suci Ramadan ini berkah semuanya. Amin. semuanya. Semoga rezekinya lancar. Amin. Utangnya lunas. Amin. Yang amin berarti banyak utang. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dialah seorang manusia pilihan, budi pekertinya tiada tandingan. Dialah seorang manusia pilihan, budi pekertinya tiada tandingan. Penuh kasih sayang pada semua insan, tidak pernah lekang sampai akhir. Nah, sekarang saya bersama Ustadz Want to Be. Enggak, Deng. Rocker ya. Nah, kalau tadi UGB tidak kita dudukan di kursi fitnah fakta, kita ajak ngobrol-ngobrol aja. Jadi kayak rasanya kurang lengkap kalau hari ini kursi fitnah fakta saya nggak keluar ya. Masukin aja deh, masukin. Keluarin. Oke, nah. Silakan Firsa. Kita lihat rocker kalau duduk di kursi ini bagaimana. Oke Firsa. Kamu udah tahu belum tujuan kamu duduk di kursi ini apa? Belum sih. Kamu duduk di kursi ini, saya akan bertanya. Oke. Jawablah pertanyaan saya dengan gamblang, lugas, cepat, dan jujur. Apakah jawabannya? Fitnah atau fakta? Tahu ya? Oke. Fitnah atau fakta? Firsa. Bahwa walaupun penampilan kamu bak rocker dengan rambut gondrong, kamu itu sebenarnya romantis. Terbukti dengan kamu yang senang merawat bunga. Rok bunga. Fitnah atau fakta Firsa? Fakta. Fakta. Gemes banget ya. Tolong dong dikirimin bunga. Pantes tadi pantesan nanya-nanya alamatnya di mana. Pasti mau kirim bunga ya. Bunga apa sih yang dirawat? Bunga ada di rumah, bunga mawar. Weh. Bunga anggrek ya. Aduh, anggrek. Bunga matahari. Bunga matahari nggak ada. Bunga bang. Bunga bang, mudah-mudahan ada. Kamu benar ini gondrong ini karena supaya penampilan seperti rocker atau sebenarnya kamu sayang kalau motong rambut kesaktian kamu hilang?
Kesaktian enggak, mungkin biar rock aja. Oh, biar ngerok. Fitnah atau fakta, Firza? Ya. Bahwa kamu menolak tawaran Ahmad Dhani untuk bergabung dengan Madewa dan manajemennya. Enggak, fitnah. Bukannya kamu ditawarin kamu nggak mau? Enggak. Sekarang juga official di Madewa. Oh, sekarang official di Madewa, iya. Tapi kalau masuk manajemennya Ahmad Dhani, Kalau manajemen enggak? kenapa nggak mau? Kan enak di manajemen Ahmad Dhani, banyak cewek-cewek cakep. Enggak lah. Bukan manajemennya tapi apa namanya? Bareng bermusik di Bermusiknya bermusik bareng. bareng, berkarya bareng. Kalau sekarang manajemennya bukan sama Ahmad Dhani. Bukan. Kenapa takut di manajemen Ahmad Dhani? Enggak takut karena memang setelah ajang itu Ada punya manajemen khusus. punya manajemen khusus. Oke, itu alasannya ya. Saya Iya. pikir kamu nggak mau karena Ahmad Dhani gimana gitu, orangnya kan sombong. Muter-muter dong kayak ini trio macan. Fitnah atau fakta? Firza, bahwa honor pertama yang kamu terima itu kamu langsung bayarkan untuk sewa rumah di Jakarta dan sisanya diberikan kepada ibu. Luar biasa. Fakta itu? Fakta? Fakta. Buat bayar rumah atau kos-kosan atau apartemen? Buat bayar apartemen. Cicilan apartemen. Iya. Cicilan berapa? 60 kali ya tanpa DP? 0%. SS. Satu lagi. Fitnah atau fakta, Firza? Ya. Bahwa kamu itu orangnya sebetulnya pemilih, sehingga sampai saat ini kamu masih menjomblo. Mereka juga jomblo katanya tuh. Cowok juga enggak lah. Tapi bener nggak? Kamu orangnya pemilih banget. Kalau pemilih sih enggak ya. Tapi mungkin lebih ke maksudnya pengennya gini sama aja. Kamu pengennya ceweknya kayak gimana sih? Kalau cewek-cewek kayak gimana? Cewek idaman kamu tuh kayak gimana? Apa? Cewek idaman gimana? Gendut, laki lah. Tanya cewek idaman kok. Kayak gimana cewek idaman? Kalau cewek idaman mungkin apa adanya aja lah. Apa adanya. Orangnya harus apa adanya. Apa adanya aja. Terus rambutnya harus panjang atau gimana? Atau kamu suka yang berkerudung atau gimana? Lebih suka yang panjang, seksi ya. Terus apa lagi? Tingginya semana? Kamu suka cewek yang mungil atau cewek yang tinggi? Yang tinggi. Oh, suka cewek yang tinggi. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Firza, bahwa ibu kamu terutama yang paling menginginkan kamu menjadi seorang ustadz, tapi kamu lebih milih jadi penyanyi. Fakta. Fakta. Kamu lebih memilih menjadi penyanyi. Iya, aku lebih memilih menjadi penyanyi daripada ustadz sih. Oh, gitu. Karena memang sebenarnya dari dulu itu memang aku dididik terus agamanya dikuatin. Wah, terus kamu hafal maksudnya Al-Quran katanya. hafal Al-Quran gitu. Jadi memang diajarin ngaji banget. Terus diajarin dulu cerita Nabi dulu. Oh, coba kamu sampaikan cerita Nabi dong di sini dong. Dong, ya, dikit ya. Coba yuk. Jadi dulu Cerita Nabi kayak lagi dakwah gini. Saudara-saudara gitu. Jadi dulu Nabi punya kucing, kebetulan Firza suka kucing. Oke, ya. Jadi kita cerita kucing. Jadi Diam. dulu Nabi punya kucing. Kucingnya itu tidur di pangkuan dia ya. Satu di depan dia, satu di pangkuannya. Terus dia nggak bangunin kucingnya gitu. Sedangkan tamu ada yang datang. Dan waktu itu yang datang sahabat Nabi. Datang, Assalamualaikum gitu ya Nabi. Dia datang masuk ke dalam. Terus dia tidak membangunkan sedikit pun kucingnya dan tidak menyentuh kucingnya. Kucingnya maksudnya dibiarin aja gitu Dibiarin aja di pangkuannya. pangkuannya gitu. Ketika ditanya sama sahabat, Ketika ditanya, Nabi kenapa nggak bangun gitu ya, maksudnya kenapa Nabi gitu. kucingnya didemin aja, Dia nggak bilang, dibangunin. ya Nabinya mungkin pada zaman itu bilangnya, kucingnya kasihan nih lagi tidur gitu. Pantes dia nggak cocok dia Ustadz, masuk ke sahabat nanya, gimana Nabi? Kan mesti jawab. Nabi menjawab gini-gini, ya kucingnya lagi tidur. Jadi ibu kamu yang sebetulnya bercita-cita kamu menjadi seorang ustadz. Iya, Boleh dong benar. telepon ibu kamu? Iya boleh. Ini Boleh ya, telepon ya. coba deh. Ada Kebetulan- itunya mana? Mikrofonnya mana mikrofon? Halo Mak, Emang udah? Mama di mana sih? Di Jakarta atau di Medan? Mama lagi di Medan. Oh, lagi di Medan. Ya.
Aduh, lagunya jangan itu dong. Kenapa? Takut nangis ya? Enggak. Masa gondrong nangis? Mau. Nggak apa-apa loh, pasti banyak Halo, Mak. cewek-cewek yang... Mama. Halo? Halo? Oh, ini adik nih. Oh, adiknya? Adik aku nih. Mama mana? Mama mana, Mama? Oh, lagi sholat. Mama lagi Oh, sholat. mamanya lagi sholat. Iya. Oh, jadi mamanya itu kalau ini sholatnya Mama tepat waktu banget Selalu. gitu ya? Dia selalu mengajarkan anak-anaknya sholat tepat waktu. Oh, gitu. Baiklah, kalau gitu kita nanti telepon lagi kalau mamanya udah selesai sholat. Sekarang Ya. tepuk tangan dulu dong buat Firsa. Kita ngajak ngobrol dulu, silakan Firsa duduk di kursi Firsa. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, Firsa, Ya. tadi kita baca berita kamu katanya pernah ditipu waktu rekaman 6 juta rupiah. Itu kapan kejadiannya? Waktu sebelum jadi idol? Itu jauh lama banget. Lama Itu 2005. 2005. Ya, jadi dulu aku punya band ya. Namanya Mading Band dulu. Mading Band. Nah, aku ngasih nama Mading dulu. Majalah dinding itu. Iya. Gara-gara ngeliat sekolah kan Mading mah bagus ya. Terus ngeband, manggung. Memang kita dikasih panggung gitu. Kita dikasih beberapa panggung. Terus dijanjiin mau buat video klipnya. Terus mau dijanjiin bakal rekaman. Kita udah seneng banget dong gitu. Waktu itu memang mikirnya, wah ini maksudnya kita rekaman. Untuk pada saat itu memang aku itu buat rekaman tuh susah banget gitu. Pasti. Kita tuh susah banget buat rekaman. Jadi dapat pembicaraan seperti kayak angin surga aja udah ya. Ya udah didapat nih. Terus waktu semuanya udah selesai, Udah rekaman tuh. udah manggung, udah selesai semuanya, event udah selesai. Dia janjinya setelah event selesai. Mau dibayar atau mau rekaman? Jadi waktu itu tour ceritanya. Jadi beberapa tour udah selesai. Orangnya nggak tahu kemana. Ya, padahal kamu tur itu harusnya dibayar. Harusnya dibayar. Nggak dibayar? Nggak dibayar sama sekali. Oh, berapa tur itu? Berapa panggung? Itu sekitar 5 panggung memang. 5 panggung. Itu 5 panggung. itu yang seharga 6 juta rupiah. Iya, harga 6 juta rupiah pada saat itu. Oh, jadi kamu diiming-imingin kamu akan rekaman, tapi Iya. kamu show dulu, tur dulu, begitu 6 panggung, 5 panggung. Hmm. Orangnya nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Dan terus kan dia janjiin rekaman dan video klip lah segala macam. Tapi semua itu ya nggak ada. Nggak ada. Kalau orangnya lagi nonton sekarang kamu ngomong apa, Firsa? Apa ya? Lihat itu kamu. Ya pasti terima kasih lah udah memberi pengalaman buat Firsa lah. Firsa nggak neko-neko, maksudnya nggak ada yang sampai mana nih janjinya gitu. Enggak. Yang paling penting adalah berubah lebih baik aja Nah, sekarang kamu sudah terkenal nih. Kamu suka ini nggak sih, kalau kamu suka bingung nggak atau kaget kalau ada fans-fans yang Firsa gitu? Ada fans yang sampai ini banget, nggak fanatik banget? Fanatik ada. Kayak gimana fanatiknya? Sampai yang maksudnya pernah dicekik juga. Kamu Sampai dikejar-kejar maksudnya. Yang memang mereka gak cuma yang remaja ya, gak cuma yang Ibu-ibu? gadis gitu, tapi ibu-ibu. Yang terus nyekek ada kamu tuh garis apa ibu-ibu? Gak ngeliat sih waktu itu. Tapi yang ya dicekek sampai dicubit-cubit gitu, tapi ya Dijambak, maksudnya dijambak? alhamdulillah lah bisa gitu. Dijambak? Jambak pernah. Dijambak juga pernah. Di, Rontok. diupilin gak pernah. Kita akan berbincang-bincang lagi setelah berikut ini dan akan mendengarkan Firsa menyanyikan single keduanya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ayo sekarang dong, telepon mama. Barangkali udah Oke. selesai sholatnya. Pasti doanya panjang mendoakan anaknya, semoga enteng jodoh, Pasti ya dong. kan, Cik? Doain kamu juga. Oh, aku juga. Terima Iya. kasih, Mama. Tadi aku bilang Doakan Kak Rus supaya supaya mudah rezekinya. amin. Amin semua ya, dan ini penonton-penonton saya juga ya. Amin. Ya, pokoknya semua didoain supaya amin. Mama nih. Mama, diem, Mama nih. Calon ibu mertua. Oh, salah. Halo, Ma. Halo? Ya, Mama, ini dengan Kak Ros, Ma. Iya, Kak Ros. Ya, terima kasih sudah mau dihubungi, Ma. Mau tanya, Mama betul dulu itu bercita-cita supaya Firsa itu jadi ustadz, Ma? Iya. Betul. Kenapa, Ma? Enggak, kata dulu pilihannya
Tapi sana kan dulu tapi di Aceh, terus kan kami sana kan gimana ya, Islamnya kan kuat. Iya. Nah, jadi dulu kan dirinya sempat ikut-ikut pengajian, terus dan sudah gitu, jadi waktu dia itu dari terus anak-anakku jadi ustadznya. Ada bayangan seperti itu ya. Nah, sekarang Firsa justru lebih terkenal menjadi seorang penyanyi. Gimana Mama melihatnya? Wah, putus. Ya, putus sih. Pulsanya habis Ya kayaknya. ampun. Tolong transfer pulsa dulu, Mama minta pulsa. Ada pulsa ada. Tadi sempat terputus tapi nggak apa-apa ya. Saya yakin setiap orang tua pasti bangga apapun jalan yang dipilih anaknya selama itu adalah dijalani dengan serius gitu ya dan sukses, Ya, Firsa. amin. Kamu terakhir ketemu Mama kapan? Terakhir itu ketemu waktu kemarin manggung di Medan. Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan? Sebulan yang lalu ya. Oh, sebulan yang lalu, jadi baru ketemu ya. Iya, ada offer di Medan jadi ketemu lah. Buat kamu, Mama itu sosok seperti apa sih? Mama itu aku menggambarkan mutiara. Mutiara. Kenapa gitu ya? Karena memang dia untuk dia jalan aja itu udah doa buat anaknya gitu. Jadi memang harus sangat dihormati dan harus sangat dihargai gitu. Jadi menurut kamu Mama ini bagikan mutiara yang berharga? Iya, sangat-sangat berharga gitu. Aku ya gimana ya? Memang setiap jam, setiap menit bahkan aku nggak akan puas gitu kalau nggak dengar kabarnya gitu. Jadi pasti setiap jam dapat kabarnya. Kamu katanya betul bahwa ngomong soal ini nih, Mama pernah ngomong minta kamu cepet nikah nggak sih? Nggak pernah. Tapi pernah sih. Maksudnya dia cuma ngomong bercanda kali ya. Bercanda tapi serius gak tahu juga. Bener nggak kamu waktu itu jawabnya gini, Mah, kalau aku nikah aku maunya cuma sama Raisa. Hah? Bener nggak? Pernah sih ngomong gitu. Tapi pernah lah. Maksudnya ya namanya juga. Oh, Raisa. Ya namanya juga cowok gitu ya. Namanya juga cowok tapi ya Kamu ngefans sama dia? kagum aja. Kagum. Kalau Kagum. punya cewek pengennya kayak dia, rambut panjang. Enggak harus. Maksudnya ya apa adanya aja lah yang penting comfort aja. Kamu nyaman sama dia? Nah, nyaman aja. Oke. Selain Raisa kamu ngefans sama siapa lagi sih? Enggak ada. Cuman Raisa aja. Enggak, gimana? Bukan ngefans juga tapi kagum aja. Kalau tiba-tiba Raisa nelpon ngajak kamu jalan, kamu mau nggak? Enggak lah, enggak. Tapi pernah diajak? Enggak pernah. Nggak pernah. Kamu kenal nggak sama Raisa? Kenal. Oh kenal. Kalau ketemu Raisa tuh gimana gayanya? Tuh dia tuh. Ya. Kamu kalau ketemu Raisa ngomong apa sih? Ya paling nanya kabar. Apa cuma- kabar? Oh, apa kabar? Nggak pernah berani. Raisa, jalan yuk sama aku sekali-sekali. Enggak, aku nggak berani. Kenapa nggak berani? Siapa tahu dia mau. Kan udah ada yang punya. Kalau Raisa nonton nih, kamu mau ngomong apa ke Raisa? Lihat kamera. Aduh. Ya, kamu baik-baik aja ya. Gini dong, Raisa, kamu suka bunga apa? Nanti aku tanamkan bunga itu dan aku berikan supaya dia tumbuh di hatimu. Gitu dong, ayo dong. Rayuan, kalau misalnya kamu ngerayu Raisa, contoh nih misalnya, kamu Gimana? ngerayunya kayak gimana? Kamu nggak bisa ngerayu sih, langsung aja gitu. Langsung tuh kayak gimana langsung? Ya kalau misalnya suka sama cewek atau apa, kalau langsung aja, nggak perlu ngerayu-ngerayu. Oh. Kalau seandainya kamu mau ngajak Raisa pergi, ngomongnya gimana? Hei kamu, jalan yuk. Kalau misalnya Raisa lagi single, kamu mau nggak maju untuk mendekati dia? Firza nggak akan pernah maksain, nggak pernah akan maksain orang lah untuk mau atau gimana. Nah, tapi kan kamu nggak pernah tahu dia suka sama kamu atau enggak. Kalau kamu nggak pernah ngomong. Oke, baiklah ya. Oh, habis ini kamu kalau misalnya sebuah lagu nih,
Lagu apa yang cocok kamu nyanyikan untuk Raisa? Cocok gak sama lagu baru kamu? Lagu yang kedua? Cocok. Lagunya apa judulnya? Hadirmu. Hadirmu. Ciela. Ceritanya tentang apa sih Hadirmu ini? Ceritanya tentang ya biarpun dia nggak ada di depan mata, biarpun dia nggak ada di samping kanan atau kiri kita, tapi dia selalu ada di hati kita yang paling dalam. Kalau kita undang Raisa ke sini, kamu mau datang nggak? Hah? Jadi misteri guest ya? Yang ya gimana mau lah. Oke, inilah penampilan Firza sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih buat Anda. Semoga puasa Anda lancar ya hari ini, dan untuk menemani Anda menunggu dan menjalani puasa kita, inilah lagu Firza dengan Hadirmu. Makasih. Engkau selalu ada di hatiku. Selalu ku sebut namamu di hidupku. Walaupun ku tak melihat Dancer. tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat